Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yayan Mulyana SPD. Ibu di madrasah mengampu mata pelajaran IPA di kelas 9 dan wali kelas 7A atau kelas 7 MIPA. Alamat Ibu dari Kampung Bitungsari, RT 2 RW 9, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambak-Sari. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memaparkan tentang program keterampilan di madrasah atau Madrasah Berbudaya Lingkungan menuju adiwiyata tingkat nasional atau mandiri. Mohon diperhatikan ya. Madrasah Berbudaya Lingkungan atau MBL menuju adiwiyata nasional atau mandiri. Fisiknya, terwujudnya insan generasi emas yang cerdas, unggul, berakhlak, mandiri, dan berbudaya lingkungan menuju madrasah sanawiyah bertaraf nasional. Misinya, 1. Meningkatkan profesionalitas pengajaran dan kualitas pembelajaran. 2. Melaksanakan bimbingan secara intensif kepada peserta didik sehingga fisik dan kepribadiannya tumbuh dan berkembang secara optimal. 3. Menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga madrasah. 4. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. 5. Mewujudkan program MBL dan pengembangan kurikulum berbudaya lingkungan. Tujuan madrasah. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, tujuan yang akan dicapai Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Ciamis antara lain melaksanakan pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermutu atau PAIKEM. Mengembangkan program keunggulan pada bidang MIPA, keagamaan, bahasa, dan seni, serta olahraga dan keterampilan. Meningkatkan kompetensi akademik peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Meningkatkan kompetensi non-akademik peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Menumbuhkan semangat keagamaan sehingga membentuk pandangan dari dan sikap hidup. Menciptakan budaya Islam yang mandiri, aman, dan sejahtera. Menanamkan jiwa keterampilan dan entrepreneurship kepada warga madrasah, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang berstandar nasional, mewujudkan program MBL dan pengembangan kurikulum berbudaya lingkungan dengan fokus. Program kerja tim MBL. Program kerja tim MBL ada 5. Yang pertama adalah menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan itu diawali dari diri sendiri. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, tapi membuang sampah pada tempatnya. Kalau semua siswa seperti itu, insya Allah lingkungan madrasah akan bersih dan indah ya. Jadi kebersihan atau menjaga kebersihan dan keindahan itu diawali dari diri sendiri dulu. 2. Menjaga kebersihan ruangan dan halaman kelas juga kantor. Yang bertanggung jawab dalam kebersihan adalah semua unsur madrasah ya, mulai dari penjaga madrasah, security, siswa, guru, karyawan TU, juga pimpinan madrasah. Biasanya untuk siswa itu tiap hari ada piket ya. Dari Senin sampai Sabtu itu piketnya bergantian. Nah, misalkan untuk hari Senin itu yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan ruangan dan halaman madrasah itu adalah piket hari Senin ya, dan seterusnya.
tapi yang lain juga itu tetap untuk menjaga kebersihan ya. 3. Mengatur pembuangan sampah pada tempatnya. Nah, ini sampah itu terbagi dua ya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik artinya sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sampah anorganik itu sampah yang berasal dari makhluk tak hidup. Contoh sampah organik ya yang berasal dari makhluk hidup, contohnya daun, ranting, atau bekas tip es krim itu, kemudian kertas yang tidak dipakai, itu contoh sampah organik. Contoh sampah anorganik misalnya adalah plastik ya. Banyak plastik sampah itu di madrasah, misalkan kemasan es krim atau bungkus dari cilok atau siomay atau gelas aqua atau gelas gelas ale-ale atau botol plastik mineral ya dan sebagainya. Nah, ini pembuangannya diatur ya. Nanti tempat sampahnya ada dua lagi. Ada tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Nah, nanti sampah organik seperti daun, ranting, atau kertas itu dibuangnya atau disimpannya di tempat sampah organik. Sedangkan untuk plastik kemasan seperti gelas mineral atau botol plastik atau kemasan dari es krim itu dibuangnya atau disimpannya di tempat sampah anorganik ya. Jadi jangan sampai tercampur antara sampah organik dan sampah anorganik. Yang keempat adalah memilah sampah organik dan anorganik melalui bank sampah ya. Nanti tempat sampah yang ada di tiap kelas itu akan dibuang sampahnya ke tempat penampungan. Nah, di tempat penampungan juga ini di bank sampah dipilah-pilah lagi. Sama di bank sampah juga ada dua macam sampah, ada organik dan ada anorganik. Untuk di penampungan sampah organik itu akan diproses ya menjadi kompos atau pupuk kompos. Sedangkan untuk misalkan stik es krim itu bisa digunakan untuk keterampilan tangan ya. Ini biasanya mata pelajaran prakarya ya yang suka menggunakan stik es krim ya. Biasanya digunakan untuk membuat miniatur jembatan atau membuat miniatur rumah ya. Jadi digunakan untuk keterampilan. Untuk bank sampah anorganik ini dipilah-pilah juga. Nanti ada sampah yang didaur ulang, ada juga sampah yang dibuat untuk kerajinan tangan ya atau untuk kegiatan mata pelajaran prakarya itu. Yang kelima adalah mengolah sampah menjadi pupuk atau kompos untuk sampah anorganik atau keterampilan tangan untuk pengolahan sampah organik. Nah, ini sudah jelas tadi ya. Jadi untuk sampah organik dibuat menjadi pupuk atau kompos, untuk anorganik dibuat untuk keterampilan tangan. Kita lanjutkan rancangan kegiatan program MBL, Madrasah Berbudaya Lingkungan. Ada 3. Pertama adalah struktur kurikulum berbasis lingkungan. Nah, struktur kurikulum yang berbasis lingkungan itu ada cirinya. Di antaranya ada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup atau disingkat dengan PLH. Nah, untuk madrasah atau sekolah yang tidak berbasis lingkungan, itu kurikulumnya tidak ada mata pelajaran PLH. Untuk yang kedua, rencana kerja yang melibatkan orang tua siswa. Nah, di antaranya adalah membawa bibit-bibitan. Di antaranya adalah bunga, sayur, dan toga. Bibit bunga ini banyak ya. Nah, ini yang punya bibit bunga atau bunga apa saja bisa salah satunya ini dibawa ya untuk memperindah madrasah kita. Juga bibit sayur, misalkan bibit sayur
bayam, bibit sayur kangkung atau sesin. Nah, ini bisa dibawa. Dan yang ketiga adalah toga. Toga yaitu tanaman obat keluarga ya. Misalnya kunyit ya, jahe, temulawak, lengkuas, sirih, kencur, seledri, dan banyak lagi. Nah, untuk tanaman toga ini banyak manfaatnya ya. Misalkan salah satunya adalah kunyit. Kunyit itu selain digunakan sebagai bumbu dapur, itu bisa digunakan untuk obat, diantaranya adalah meredakan rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit radang. Ya, misalkan radang sendi. Kemudian mencegah kanker, kemudian mengencerkan darah atau obat darah tinggi, atau juga mengurangi resiko kambuhnya alergi dan asma. Nah, itu salah satu kegunaan kunyit. Untuk yang lainnya adalah jahe. Jahe selain digunakan bumbu dapur sama dengan kunyit tadi, juga bisa digunakan sebagai obat, diantaranya adalah menghangatkan tubuh pada cuaca dingin ya, atau juga bisa mengurangi masuk angin seperti nggak enak badan itu atau sakit kepala. Kemudian kencur. Nah, untuk kencur ini bisa digunakan untuk melancarkan haid, menghilangkan lelah, mengatasi batuk, juga obat memar, dan masih banyak lagi ya manfaat dari tanaman toga. Kemudian yang selanjutnya adalah membawa pupuk. Nah, pupuk biasanya ini pupuk kandang ya yang dibawa, bisa dari kotoran ayam atau kotoran kambing. Kemudian membawa media tanam. Media tanam misalnya tanah ya, kalau tanah banyak juga di sekolah. Bisa juga media dari sekam padi ya, atau bahasa Sundanya huut badag. Nah, itu bisa digunakan atau dibawa untuk media tanam. Kemudian yang selanjutnya adalah karung untuk bank sampah ya. Jadi sampah itu kan nanti banyak sekali. Jadi untuk sebagai wadahnya itu dimasukkan ke dalam karung ya supaya rapi. Kemudian polybag untuk media tanam bunga dan sayuran. Ini bagi yang punya silahkan dibawa. Kemudian botol minum ukuran 1 liter atau lebih untuk media tanaman bunga. Nah, jadi apabila kalian punya bekas botol minuman yang ukurannya 1 liter, misalkan bekas Sprite atau Fanta, itu jangan dibuang ya. Nah, tapi siapkan untuk dibawa ke madrasah. Selanjutnya adalah ban mobil bekas ya untuk media tanaman hias. Ini bagi yang punya ya. Ya, bagi yang punya itu jangan dibuang, jangan dibakar ya. Nanti digunakan untuk tanaman hias di madrasah. Selanjutnya adalah ember bekas cat 5 kg. Nah, ini bagi yang punya ataupun misalkan per kelompok itu membawa ember bekas cat 5 kg. Itu dipersiapkan dari sekarang ya. Itu digunakan untuk menanam tanaman hias, juga untuk untuk tanaman sayur. Nah, untuk pelaksanaan tugas program madrasah berbudaya lingkungan ini dilakukan oleh seluruh dewan guru, juga karyawan juga terlibat ya. Selanjutnya adalah program kerja terdiri dari 8 pokja ya, atau 8 jenis. Yang pertama adalah pokja 1, bank sampah ya. Tadi sudah dijelaskan, bank sampah itu adalah tempat penampungan sampah. Nanti sampahnya dipilah-pilah lagi, ada sampah organik dan sampah anorganik. Tadi sampah organik digunakan untuk membuat pupuk atau kompos, sedangkan yang anorganik bisa digunakan untuk keterampilan tangan atau kerajinan tangan dan juga didaur ulang ya. Yang kedua adalah pokja 2 adalah composting. Composting itu adalah proses pembuatan kompos ya. Jadi tadi sampah organik itu gunanya adalah untuk membuat kompos. Pokja 3 adalah tanaman toga, tanaman obat keluarga. Tadi juga sudah dibahas. Salah satunya tadi ada kunyit, ada jahe, ada kencur. Bisa juga sirih ya. Sirih itu banyak kegunaannya.
bisa meringankan sembelit, bisa mengurangi batuk. Juga ada tanaman serai atau sereh bahasa Sundanya. Itu bisa mengatasi gangguan tidur. Kemudian ada jeruk nipis. Jeruk nipis itu gunanya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan batuk yang disebabkan virus atau polusi. Juga banyak mengandung vitamin C ya, yang berfungsi untuk memperkuat daya tahan tubuh, dan banyak lagi ya, nanti tanaman itu dijelaskan dalam Pokja 3. Untuk Pokja 4 adalah tanaman sayuran atau greenhouse. Nah, ini tanaman sayuran itu tanamannya disusun secara rapi di dalam sebuah tempat, bahkan dibuat seperti bangunan kecil, seperti rumah kaca kalau yang di di LED. Ini juga sama, di dalamnya disusun tanaman sayuran semua. Untuk Pokja 5 adalah peternakan. Nah, ternak yang sudah ada di madrasah, ada ikan ya, ada kolam ikan, ada burung, ada kelinci, dan ada ayam. Pokja selanjutnya adalah tanam hias. Nah, tanam hias ini sudah banyak, alhamdulillah, dan ditanam di taman madrasah. Pokja 7 di kebersihan. Memastikan siswa membawa misting, mengontrol pedagang, tidak menggunakan plastik ya. Nah, jadi nanti kalau sudah situasi normal lagi ya, tidak belajar daring tapi belajar tatap muka, itu setiap siswa itu diwajibkan membawa misting. Apa sih gunanya misting itu? Misting itu bisa diisi dari rumah sebagai bekal makan untuk di madrasah ya. Diisi oleh nasi ataupun menunya bisa telur atau yang lainnya. Nah, jadi nanti kalau sudah misalkan istirahat pertama, silakan untuk makan semua. Setelah itu dicuci bersih ya mistingnya. Nah, nanti kalau sudah agak siang, misalkan sudah lapar lagi mau jajan, nah mistingnya dibawa sebagai wadah. Sekarang mau jajan cilok ya. Nah, ciloknya langsung ditaruh di misting. Jadi tidak dibungkus plastik oleh pedagang. Ya, jadi pedagang itu tidak diperbolehkan menggunakan plastik atau menyediakan plastik. Pokja yang ke-8 adalah R3, yaitu recycle, reduce, dan reuse. Recycle artinya adalah mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Nah, ini salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk recycle. Ini pilih produk atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai ya. Nah, nanti lakukan pengolahan sampah organik atau yang mudah terurai tadi menjadi menjadi kompos, dan yang lainnya lakukan pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat itu. Yang kedua adalah reduce, yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Nah, tadi ya salah satunya, ya salah satu cara untuk mengurangi sampah diantaranya adalah mistingisasi, yaitu membawa misting ya. Jadi sampah plastik itu bisa terkurangi. Juga misalkan belanja ke warung atau belanja ke pasar ya, beritahu ibu ya. Jadi membawa wadah dari rumah gitu ya. Jadi nanti para pedagang itu tidak menyediakan plastik gitu. Itu tujuannya untuk mengurangi penggunaan bahan plastik atau sampah. Yang selanjutnya adalah reuse. Artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain. Nah, misalkan ini gunakan kembali. Contohnya gunakan kembali wadah yang kosong untuk
fungsi yang sama atau fungsi lain. Contohnya misalkan kemarin habis lebaran kan banyak gitu ya makanan kue kaleng atau apa. Nah, kue kaleng bekasnya atau kaleng bekas kue kaleng itu jangan dibuang ya, tapi bisa digunakan kembali untuk menyimpan makanan yang lain atau kue yang lain. Nah, itu salah satu contohnya. Untuk selanjutnya, ini ada struktur dan muatan kurikulum kelas 7, 8, dan 9 untuk tahun pelajaran 2021-2022. Di sini mata pelajarannya terbagi menjadi 2 kelompok ya. Ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu ada Al-Quran hadis ya, alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Kemudian akidah juga 2, ada fikih 2, SKI sejarah kebudayaan Islam juga 2 jam pelajaran. Dalam 1 minggunya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ada 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia 6, bahasa Arab 3, matematika 5, ilmu pengetahuan alam atau IPA 5, ilmu pengetahuan sosial atau IPS 4, dan bahasa Inggris ada 4 ya, itu adalah kelompok A. Untuk mata pelajaran kelompok B terdiri dari seni budaya ada 3 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, mulok bahasa daerah atau Sunda 2 jam pelajaran, dan mulok pendidikan lingkungan hidup atau PLH ada 2 jam pelajaran. Jadi seluruhnya ini kelompok A dan kelompok B semuanya ada 50 ya. Alokasi waktunya ada 50. Untuk selanjutnya, kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ini untuk kelas 7, 8, 9 semuanya. Tahun pelajaran 2021-2022. Sama dengan yang tadi ya, ada kelompok A dan kelompok B. Ini KKM-nya itu adalah 75 ya, baik kelas 7 maupun kelas 8. Jadi maksudnya dalam penilaian harian atau penilaian semester atau dalam lapor itu minimal nilainya 75. Kalau nilainya 70 ya hasil ulangannya itu berarti belum tuntas, harus diremedi, diperbaiki sampai mencapai minimal gitu ya. Jadi minimalnya adalah 75. Target pencapaian kurikulum. Ini khusus untuk kelas 9 ya, untuk nilai ujian akhir. Nah, mata pelajarannya sama. Ini target pencapaiannya adalah 80 ya. Jadi untuk ujian akhir kelas 9 itu harus mencapai 80 nilainya. Minimalnya 80. Kalau di bawah 80 berarti tidak tuntas ya, harus diremedi tadi. Selanjutnya, minggu efektif belajar, hari efektif belajar, dan hari libur pada kalender pendidikan kelas 7, 8, dan 9. Nah, ini untuk 1 tahun ya kalendernya, terdiri dari 2 semester 1 dan semester 2 ya. Semester 1 dari bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, untuk bulan Juli perhatikan dulu, total harinya ada 31, hari efektifnya 26, jumlah minggunya 4, minggu efektif 2, minggu tidak efektif 2 ya. Jadi untuk minggu efektif pada bulan Juli itu ada 2 ya, walaupun jumlah minggunya ada 4 karena kita masuk ke madrasah bulan Juli itu mulai tanggal 12. Jadi 12 ke sini adalah jumlahnya 2 minggu. Kalau udah 12 ke bawah itu
itu masih libur madrasah atau libur sekolah untuk tahun sebelumnya. Jadi jumlah minggu efektif pada bulan Juli ada 2 minggu. Untuk bulan Agustus, total hari 31, hari efektif 24, jumlah minggu 4, minggu efektif 4. Ini tidak ada minggu efektif ya, semuanya belajar. Jadi untuk bulan Agustus minggu efektifnya 4. Lihat ke bawah jumlah September, jumlah minggu efektifnya ada 4 juga. Oktober jumlah minggu efektifnya ada 4. November 4. Desember jumlah minggu efektifnya ada 2 ya, karena 2 minggu kesananya adalah libur akhir semester. Jadi jumlah minggu efektifnya ada berapa? Ada 20 untuk semester 1. Untuk semester 2 itu dari bulan Januari sampai bulan Juni. Untuk Januari minggu efektifnya 2, Februari 4, Maret 4, April 4, Mei 3. Nah untuk Mei ada 3, ada 1 minggu efektif. Ini biasanya Mei itu ada ujian akhir madrasah untuk kelas 9 ya. Dan untuk bulan Juni ada 2 minggu efektif, yang 2-nya lagi tidak efektif karena itu sudah akhir tahun ya, libur akhir tahun. Jadi jumlah minggu efektif pada semester 2 ada 19. Nah untuk 1 tahun tinggal dijumlahkan. Jumlah minggu efektif semester 1 20 dan jumlah minggu efektif semester 2 ada 19. Jadi untuk setahun ada 39 minggu efektif. Selanjutnya ini ada foto-foto ya, foto-foto madrasah kita. Ini ada di bagian depan ya, ada taman sekolah. Nah ini semuanya taman sekolah. Nah di sini ada beberapa sampah anorganik yang digunakan yang dapat dimanfaatkan untuk keterampilan. Di antaranya ada itu yang warnanya merah bulat hijau. Nah itu adalah ban bekas. Jadi ban bekas dicat itu dapat digunakan sebagai pot tanaman. Kemudian nah ini ada tanaman yang atas, tanaman seledri gitu ya. Tanaman seledri termasuk jenis tanaman apa? Jenis tanaman toga ya. Seledri itu selain digunakan sebagai bumbu sop ya untuk di dapur, itu juga bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, juga dapat menurunkan asam urat ya. Ini banyak gunanya. Juga yang sebelahnya itu ada tanaman stroberi ya. Stroberi ini sebagai tanaman buah-buahan, juga bisa sebagai tanaman toga. Yang selanjutnya ke bawah ada tanaman, itu foto tanaman kencur ya. Tanaman toga juga ini semuanya tanaman kencur. Sebelahnya ada tanaman kunyit, ke bawahnya ada tanaman lidah buaya ini. Nah, lidah buaya ini banyak fungsinya ya. Kalian ingin tahu? Di antaranya adalah fungsi tanaman atau kegunaan tanaman lidah buaya. Selain digunakan sebagai tanaman hias, juga digunakan sebagai tanaman obat mencegah tanda penuaan. Nah, atau obat awet muda ya. Yang selanjutnya adalah penyembuh luka bakar ringan. Juga melembabkan kulit, bisa mengurangi ketombe, mengatasi kulit kering, juga bisa menghilangkan jerawat. Ini ya, itu banyak fungsinya. Dan yang terakhir ini gambar yang ada warna merah-merah itu. Nah ini adalah botol yang ukurannya 1 liter, yang bekas Sprite atau Fanta itu. Nah ini catnya warna merah. Ini kemudian digantung, disusun rapi,
bisa ditanami sayuran, bisa ditanami tanaman hias juga. Ya. Dan yang terakhir ini adalah ada foto-foto yang atas ada beberapa siswa sedang membersihkan kebun ya, kebun sayur atau kebun tanaman toga. Kemudian yang sebelahnya ada banyak siswi-siswi ini sedang menanam tanaman toga. Kemudian yang tengahnya ini ada beberapa siswa laki-laki sedang memilah sampah ini. Sampah organik, ada sampah anorganik dipilah atau dipisah. Kemudian sampah anorganik juga dipilah lagi. Ada yang dipisahkan untuk yang daur ulang dengan yang untuk dibuat kerajinan. Ya, yang paling bawah ini ada beberapa karung, ini hasil pilahan ya. Hasil pilahan ditempatkan di dalam karung gitu. Nah, itu ya. Itu mungkin materi dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Jadi madrasah kita adalah termasuk madrasah yang berbudaya lingkungan yang menuju adiwiyata tingkat nasional ya. Jadi mudah-mudahan program ini bisa tercapai dengan dukungan dari semua unsur ya, baik dari siswa, guru ataupun pimpinan madrasah ya. Nah, itu mungkin paparan dari Ibu. Terima kasih atas perhatian dan atas perhatiannya ya. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.